Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat serta tetap semangat belajar ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 1, yaitu bermain di lingkungan rumah. Dalam subtema ini kita akan ada 3 muatan pembelajaran, yaitu SBDP, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Oke, yang pertama adalah SBDP. Materi SBDP ini adalah tentang panjang pendek nada dan tekanan pada lagu. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita dengarkan lagu yang berjudul Berdayung Bersama-sama. Ketika kita bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada panjang dan nada pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung dengan ketukan. Berikut contoh cara membaca panjang dan pendek nada. Yang pertama, nada panjang. Kita bisa lihat ya, setelah angka 1 ada titik, setelah angka 3 ada titik. Nah, nada di samping dinyanyikan dengan 2 ketukan. Jadi, titik setelah nada dibaca 1 ketuk. Selanjutnya, 4 ada titik dan titik lagi. 2 ada titik dan titik lagi. Berarti nada di samping dinyanyikan dengan 3 ketukan. Jadi ingat ya, setiap ada tanda titik berarti tambah 1 ketukan nada. Yang kedua, nada pendek. Coba kita lihat, nada di samping dinyanyikan 1 ketukan. Dan nada di samping dinyanyikan dengan setengah ketukan karena tidak ada tanda titik yang mengikuti. Lagu terdiri dari tekanan kuat dan tekanan lemah sehingga dapat dinyanyikan dengan keras dan lembut. Keras lembutnya lagu dinyanyikan disebut dinamik. Nah, ada 3 tanda dinamik seperti di bawah ini. Yang pertama, tanda garis lurus, artinya lagu dinyanyikan dengan keras. Yang kedua, tanda bergelombang, artinya lagu dinyanyikan dengan lembut. Dan yang ketiga, garis putus-putus, artinya lagu dinyanyikan dengan biasa saja. Nada pendek disimbolkan dengan tanda titik. Dan nada panjang disimbolkan dengan tanda strip. Lanjut ke muatan pelajaran yang kedua, yaitu Bahasa Indonesia. Pada subtema ini kita akan mempelajari tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Mari kita buka LKS halaman 20. Sudah siap belum? Sudah? Mari kita baca bersama-sama. Wujud benda dan sifatnya. Benda
adalah sesuatu yang memiliki berat dan menempati ruang. Ada 3 jenis wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang bentuk dan volumenya tetap. Benda padat ada yang keras, lunak, lentur, dan kaku. Contoh benda padat adalah besi, kayu, dan karet. Benda cair adalah benda yang bentuknya berubah, tetapi ukurannya tetap. Bentuknya mengikuti wadahnya, dapat mengalir dan menekan ke segala arah. Contoh benda cair adalah air, minyak, kecap, dan sirup. Benda gas adalah benda yang bentuk dan volumenya berubah. Benda gas tidak terlihat, menempati ruang, menekan ke segala arah, serta volumenya dapat mengembang dan menyusut. Contohnya adalah udara, oksigen, dan uap air. Setelah membaca teks tersebut, apakah kalian sudah bisa menyebutkan isinya? Sudah? Belum? Nah, berikut adalah cara untuk dapat menyebutkan isi teks. Yang pertama adalah membaca dengan seksama. Jadi, kalian harus membaca sebuah teks dengan teliti, dengan hati-hati, dan dengan jeli. Jadi, tidak boleh tergesa-gesa ya. Yang kedua adalah mencari bahasan utama. Jadi, dalam setiap teks ada paragraf. Nah, kalian temukan ide pokok atau pembahasan utama dari paragraf-paragraf tersebut. Oke? Selanjutnya, dalam teks tersebut pasti banyak ya kosakata baru yang mungkin kita tidak tahu. Sebentar deh. Kosakata, apa itu, Bu? Nah, kosakata adalah perbendaharaan kata atau kekayaan kata-kata dalam suatu bahasa. Nah, makna atau arti dari kosakata dapat dicari di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh kosakata dalam teks tersebut adalah volume. Ada yang tahu artinya volume? Nah, volume atau volume artinya adalah isi atau besarnya benda dalam ruang. Contoh kosakata kedua adalah lunak. Lunak artinya lembut atau empuk. Masuk ke muatan pelajaran yang terakhir yaitu PPKN. Dalam tema ini, kita akan membahas tentang aturan yang berlaku di lingkungan rumah. Yang pertama, aturan adalah segala sesuatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Aturan disebut juga tata tertib. Yang kedua, contoh aturan yang berlaku di rumah. Siapa yang tahu? Ya, betul. Contoh pertama adalah minta izin jika ingin bepergian. Siapa yang suka minta izin? Wah, hebat ya, semuanya anak solih dan solihah nih. Contoh yang kedua adalah membantu orang tua membersihkan rumah. Ayo, siapa yang rajin membantu orang tua? Oh, hebat ya semuanya ya. Oke, yang ketiga, tujuan aturan adalah untuk menjaga ketertiban. Jadi, untuk bisa ada ketertiban di lingkungan rumah itu perlu adanya aturan. Jika tidak ada aturan, semuanya akan kacau ya, atau amburadul. Yang terakhir, manfaat aturan. Siapa yang tahu manfaat aturan itu apa? Ya, yang pertama, dengan aturan hidup akan menjadi teratur dan tertib. Yang kedua, aturan dapat menciptakan keselamatan, ketentraman, dan kedamaian. Oke, sampai sini sudah paham semuanya? Semoga apa yang disampaikan Bu Ika bermanfaat ya. Jika ada materi yang kurang dimengerti, silahkan tanya ke wali kelas masing-masing. Bu Ika rasa cukup untuk
hari ini. Selamat belajar di rumah. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.